Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Renungan sore ini bukan untuk membawakan pesan yang ringan, bukan untuk menghibur telinga yang hanya ingin mendengar kata-kata manis, tetapi untuk menyampaikan peringatan keras dari firman Tuhan yang mungkin akan mengguncang jiwamu. Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa yang akan datang, sebagian orang akan murtad mengingkari Kristus. Ini adalah kenyataan yang menakutkan. Tuhan sudah memperingatkan bahwa di hari-hari yang akan datang, akan ada mereka yang memilih untuk meninggalkan Dia, mengingkari Kristus, berpaling dari kebenaran yang pernah mereka pegang. 1 Timotius 4 ayat 1 berkata, "Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada yang dulu melayani Tuhan dengan setia, yang pernah berdiri di depan mimbar, berseru dengan suara yang menggetarkan jiwa. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja segala raja. Ada yang dulu begitu berapi-api dalam pelayanan, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah segalanya. Yang pernah berkata dengan penuh keyakinan, "Lebih baik aku kehilangan segalanya daripada kehilangan Yesus." Ada yang dulu menangis dalam doa, menjerit di hadapan Tuhan dengan kerinduan yang menggebu-gebu, memohon pengampunan, memohon kekuatan, memohon penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Tetapi sekarang mereka menyerahkan hidup mereka kepada Allah-Allah palsu yang tidak bisa menyelamatkan. Sekarang mereka menyerahkan hidup mereka kepada ajaran-ajaran sesat yang tidak bisa menyelamatkan. Sekarang mereka lebih mencintai dunia daripada mengasihi Tuhan. Mereka tertipu oleh kenikmatan sementara, tertipu oleh kesenangan dunia yang menjerat. Mereka menukar kekekalan dengan hal-hal fana yang hanya akan membawa kehancuran. Dengar ini baik-baik, firman Tuhan berkata dalam Hakim-Hakim, "Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak." Apakah kamu mengerti apa yang Tuhan katakan di sini? Ini adalah peringatan yang mengerikan. Ketika Tuhan sendiri berkata, "Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi." Bayangkan, betapa mengerikannya berada di tempat di mana Tuhan sudah berpaling dari hidupmu, ketika Dia membiarkanmu terhilang karena pilihanmu sendiri. Berapa kali Tuhan sudah menolongmu, ketika engkau berada di titik terendah, ketika hidupmu terasa hancur, ketika engkau tidak punya harapan. Tuhan mengangkatmu, Tuhan menolongmu. Berapa kali Tuhan sudah mengampunimu. Ketika engkau jatuh dalam dosa, ketika engkau mengkhianatinya berulang kali, Dia masih mengampunimu. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia menerima air matamu dan memelukmu kembali. Berapa kali Tuhan sudah menyelamatkanmu dari kehancuran, ketika maut mengintai hidupmu, ketika ancaman besar ada di depanmu, ketika orang lain menyerah terhadapmu. Tuhan hadir, Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan menyelamatkanmu dari kebinasaan. Namun sekarang, setelah semua itu, setelah begitu banyak kasih karunia yang telah Dia berikan, engkau telah murtad. Engkau berpaling kepada Allah-Allah palsu yang tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu pikir Tuhan akan terus mengulurkan tangannya sementara engkau menginjak-injak kasih karunia-Nya? Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Yesus sudah memberikan segalanya. Dia mati di kayu salib untuk menebusmu dari neraka yang kekal. Tapi jika engkau memilih untuk mengabaikan Dia, memilih untuk murtad dan mengkhianatinya, maka siapa yang bisa menyelamatkanmu? Apakah uangmu akan menyelamatkanmu? Apakah kuasa dan popularitasmu akan menebus jiwamu? Apakah ajaran sesat itu akan menyelamatkanmu? Apakah kenikmatan dunia yang engkau kejar akan mengangkatmu dari jurang kebinasaan? Semuanya itu hanya akan membawamu lebih dalam ke dalam kehancuran. Tuhan berkata, "Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi." Dan ketika Tuhan mengucapkan kata-kata itu, siapa yang bisa membukakan pintu keselamatan untukmu? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang kita renungkan hari ini adalah peringatan yang hidup.
Ini adalah panggilan yang keras dari firman Tuhan kepada kita semua yang masih berdiri di bawah anugerah-Nya. Lihatlah mereka yang telah murtad. Mereka yang dahulu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kini meninggalkannya. Mereka yang dahulu menyebut nama Yesus dengan mulut yang gemetar penuh hormat, kini mengucapkan caci maki terhadapnya. Mereka yang dahulu memegang Alkitab dengan penuh kasih dan kerinduan, kini menganggapnya hanya sebagai buku kosong yang tak berdaya. Mereka telah terpedaya, mereka telah ditipu oleh janji-janji kosong dari dunia yang fana. Mereka telah menyerahkan jiwa mereka kepada pengajaran yang menyimpang, kepada berhala-berhala modern yang berbentuk uang, kekuasaan, kenikmatan, dan kesombongan. Dan Tuhan telah memperingatkan mereka. Firman Tuhan sudah berulang kali datang mengetuk hati mereka. Namun ketika mereka menolak, ketika mereka menutup telinga dan mengeraskan hati, maka firman Tuhan itu berubah menjadi suara penghakiman yang mengerikan. Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Bayangkan itu, saudara. Ketika Tuhan, yang adalah satu-satunya pengharapan, menutup pintu anugerah-Nya. Ketika Tuhan, yang dahulu penuh kasih mengulurkan tangannya, kini berpaling dengan murka karena mereka telah menghina kasih karunia yang kudus. Saudara-saudari, ini bukan hanya peringatan bagi mereka yang sudah murtad. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Bagi kita yang hari ini masih mengaku sebagai pengikut Kristus. Karena sesungguhnya, jika mereka yang dahulu setia dapat jatuh, jika mereka yang dahulu berdoa dengan air mata dapat berpaling, jika mereka yang dahulu menyembah dengan segenap jiwa kini berlutut kepada ajaran-ajaran palsu, maka janganlah kita merasa aman. Janganlah kita menjadi sombong rohani. Firman Tuhan sudah memperingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudari, berapa banyak dari kita yang merasa aman karena rutinitas agama? Berapa banyak dari kita yang merasa sudah cukup karena kita rajin beribadah di gereja? Berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa kita tidak mungkin jatuh karena kita masih menyebut nama Yesus? Tetapi lihatlah mereka yang telah murtad. Mereka dulu juga merasa aman. Mereka dulu juga berpikir bahwa mereka tidak mungkin tersesat. Namun ketika kesombongan masuk ke dalam hati, ketika kenikmatan dunia menguasai pikiran, maka kasih yang dulu menyala-nyala kini padam menjadi abu yang dingin. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap tipu muslihat iblis. Jika kita tidak berjaga-jaga, jika kita tidak terus-menerus melekat kepada Tuhan, maka kita pun bisa jatuh seperti mereka yang telah murtad. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 27, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Apakah kita mengerti betapa seriusnya peringatan ini? Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Kita tidak bisa menghina kasih karunia-Nya dan berharap bahwa Dia akan selalu mengampuni kita tanpa pertobatan yang sejati. Hari ini, Tuhan memperingatkan kita semua agar kita tidak menjadi seperti mereka yang telah murtad, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita mengingat setiap pelajaran ini dan kerinduan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Bukan dengan sekadar kata-kata atau ritual kosong, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Dia. Mari kita menjaga iman kita dengan serius. Mari kita tetap rendah hati dan berserah penuh kepada Tuhan setiap hari. Jangan biarkan hati kita menjadi keras dan mati seperti mereka yang telah murtad. Ketika Tuhan berkata, "Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi," itu bukanlah ancaman kosong. Itu adalah kebenaran yang mengerikan bagi mereka yang memilih untuk mengabaikan suaranya. Hari ini, kita masih memiliki kesempatan. Hari ini, Tuhan masih mengulurkan tangannya kepada kita. Tapi janganlah kita menyia-nyiakan kasih karunia itu. Janganlah kita mengeraskan hati kita seperti mereka yang telah berpaling. Berdoalah dengan segenap hatimu. Mintalah agar Tuhan menjaga imanmu
Tetap teguh sampai akhir, karena hanya mereka yang setia sampai akhir yang akan diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua agar tidak jatuh seperti mereka yang telah murtad, agar kita tetap berdiri teguh di dalam kasih karunia-Nya sampai hari kedatangannya yang mulia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.